Saya izin menambahkan, kalau tadi mungkin menyingkapi kalau itu sudah terjadi ya. Tetapi baik apa yang disampaikan oleh Ibu. Artinya kita mencoba untuk preventif ya. Tentu saja kita tidak mendapatkan informasi bila mana kita diam ya. Artinya memang perlu sekali kita itu proaktif ya. Proaktif mencari berbagai informasi dan mencoba memahami keadaan dari anak didik kita. Satu tadi yang diungkapkan, asesmen itu hal baik ya, artinya ada kita mengenal asesmen diagnosis, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, baik tes, pretest, observasi dan lain sebagainya. Dan mungkin satu hal berbicara dengan anak kendati tidak ada masalah seperti itu. Mungkin anak ke BK ketika ada masalah, tetapi memang yang sekarang diterapkan bahwa layanan itu untuk peserta didik yang bermasalah maupun yang tidak. Jadi baik kalau memang ada sesi ketika kita ngobrol dengan anak, kita bonding dengan anak, kemudian mengenal, dan dari situ kita begitu banyak informasi sebetulnya yang bisa kita dapatkan, baik berkenaan dengan anak maupun juga berkenaan dengan lingkungan sekitarnya. Dan juga memang menyediakan diri bahwa bila mana ada something, jangan ragu untuk bercerita. Jadi menanamkan kepercayaan anak untuk istilahnya kamu punya tempat loh, kalau memang ada sesuatu yang tidak nyaman kamu tahu kamu harus kemana, seperti itu. Itu menurut saya sesuatu hal yang perlu dibangun ya, sehingga mungkin beberapa anak yang tidak leluasa untuk bercerita, dengan mungkin ada komunikasi, mungkin bicara tapi bukan karena ada masalah. Nah itu mungkin ada salah satu sarana supaya bisa bonding ke anak-anak seperti itu. Kalau saya dari sisi orang tua ya, yang kalau saya rasa quite human kalau misalnya terjadi sama orang terdekat kita, kalau saya sebagai orang tua, nomor satu itu pasti reaksinya beragam. Nggak akan kepikiran tuh yang namanya assessment lah, nggak bisa. Nomor satu kita pasti akan kaget. Apakah ini adalah anak yang kita besarkan selama ini gitu ya? Kok bisa? Why gitu? Either kita marah sama anak kita, lalu dan kita pasti akan mulai nyalahin diri kita sendiri. Itu nomor satu sih pasti yang akan terjadi. Dan sebalik lagi saya rasa itu balik lagi kepada kebesaran. Kalau saya lebih ngomong ke realita gitu ya Mas ya. Saya hanya ngebayangin kalau itu, ya amin-amin sih touch wood gitu ya. Tapi kalau saya ngebayangin kalau itu terjadi gitu ya sama salah satu daripada anak saya, apakah saya bisa memaklumi dan memaafkan tindakan dia? Karena memaafkan tindakan anak kita berarti kita juga memaafkan diri kita sendiri. Karena dari situ baru kita bisa move on, itu menurut saya. Tapi itu hal yang amat sangat tidak mudah. Itu membutuhkan sesuatu keberanian yang luar biasa menurut saya Mas. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya itu terjadi di lingkungan sekolah, bagaimana pihak sekolah ini mengambil decision, apakah ini harus sudah saatnya seorang expert seperti Mas Ewa melibatkan seorang psikolog gitu ya, oke, ini anak harus gitu loh. Saya rasa setiap sekolah juga sudah harus mulai memikirkan satu SOP, sampai di mana batasannya bahwa ini sudah di luar ekspektasi kita, baik sebagai guru BK, guru pendidik yang lainnya maupun orang tua. Nah itu aja sih yang saya mau tambahin Mas. Jadi gak gampang sih Mas bagaimana menyikapinya gitu. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Tapi kalau itu terjadi pasti memberikan maaf dan memaklumi serta memahami itu butuh effort yang luar biasa. Sangat sulit untuk menerima kalau orang terdekat kita mengalami kekerasan. Paling banyak muncul kalau kita adalah orang terdekatnya adalah marah. Jadi shock. Selesai shock biasanya marah, anger gitu ya. Jadi dari kemarahan ini pasti pikiran logis tidak berjalan dengan baik. Nah, maka kita butuh siapa gitu. Nah, kita di situ butuh orang yang memang tadi bisa ngedengerin kita, bisa nerima kita, divalidasi. Biarin ini aja dikeluarin dulu. Makanya mungkin kalau tadi ini udah jalan, kalau validasinya udah jalan, dengerinnya udah jalan, bagus banget memang kalau memang kita assess. Balik lagi di beberapa sekolah ada cerita kasus kekerasan tapi ternyata anaknya cari perhatian gitu ya. Sebenarnya bukan kekerasan yang terjadi. Tapi pikiran itu jangan pernah muncul di kita di awal. Terima dulu. Apapun yang keluar, ambil dulu. Oke, kamu ngerasain apa? Kamu kesel, kamu marah dan sebagainya. Ada berbagai teknik untuk mendampingin anak gitu.
Nah, terus yang berikutnya memang larinya ke assessment. Nah, sayangnya kalau di sekolah seringkali pendampingan ini hanya ke anak. Padahal kalau kita lihat anak luka, sistemnya luka kan? Berarti orang tuanya luka nggak? Guru wali kelasnya luka nggak? Berarti lukanya banyak dong. Ya berarti pemulihannya nggak bisa di anak saja, tapi di sistemnya. Dan disitulah maka support system harus dibikin dari anak, orang tua, mungkin pertemanan, mungkin dari guru wali kelas gitu ya, guru BK dan sebagainya. Nah, saya baru dengar berita buruk sebenarnya. Ternyata BK tidak punya jam wajib lagi ya. 1 jam per minggu tuh udah nggak ada lagi ya. Masih ya, masih. Soalnya kalau dari kementeriannya nggak ada, karena BK harusnya duduk di ruang BK. Saya senang banget kalau dengar masih gitu, karena memang tadi kedekatan itu baru bisa jadi kalau memang ada pertemuan. Nah, yang bagus di beberapa tempat yang saya kunjungi itu guru-guru BK-nya kreatif banget. Jadi kayak tadi kayak bikin presentasi, bikin games, bikin apa gitu. Jadi banyak banget sebenarnya ide sekarang untuk bikin itu gitu. Dan kalau kita mau cari tekniknya ada banyak banget di internet sekarang, nggak perlu beli buku untuk ini gitu, enggak, ada semua di internet. Nah, dari perasaan dekat itu akan membuat anak lebih mudah buat percaya. Tapi balik lagi, kecil kemungkinan dia datang ke bapak ibu sebagai pertama, kemungkinan besar ke teman. Makanya sistemnya nggak bisa di atas, di guru, sistemnya harus ada di bawah. Di mana? Di pertemanan. Makanya saat ini kita juga lagi bantu nih membikin di beberapa tempat support sistemnya jangan di atas, di bawah. Apalagi sekarang ada ekskul baru, ya saya baru dengar, bukan baru, Pick R. Belum dengar ya? Nah, Pick R itu pusat informasi dan konseling remaja. Itu yang bikin BKKBN. Tapi informasinya tentang BKKBN, tapi mereka dikasih counseling skills buat anak-anaknya. Nah, itu bisa kita bikin. Jadi kalau ada dokcil, ya ada dong konselor sesama gitu, atau konselor sebaya gitu. Tapi balik lagi, apa yang merespon pertama kali adalah accept. Itu dulu. Dan apa yang perlu kita lakukan, cuma 2 kata yang biasa kita pakai. Aman, nyaman. Udah, bikin anaknya ada di kondisi aman, nyaman. Mau di kepala kita, aduh tapi ini kan ngejelekin sekolah saya. Nggak ada. Aman, nyaman buat anak. Itu yang pertama. Terus aman, nyaman buat orang tua. Kenapa orang tua perlu aman, nyaman juga? Kalau dia nggak aman dan nyaman dan nggak percaya dengan sekolah, besok berantem di luar kan? Masalah baru dong. Ingat yang kasus yang disuruh menggonggong kemarin? Agak seru tuh ya. Ketika masalah tidak terselesaikan, maka diselesaikannya di luar. Jadi, nah sebenarnya ada satu sistem bagus banget. Saya mungkin cuma bisa nyebut namanya, tapi nanti kalau itu bisa dicari di internet. Namanya Trauma Informed School. Jadi sekolah yang memiliki pengetahuan dan sensitivitas terhadap trauma. Balik lagi, tadi Bu Nat juga udah bilang, ada satu orang tertentu yang memang ya auranya emang victim gitu, memang dia kayaknya minta gitu, minta untuk jadi korban gitu. Nah, bullyable ya. Nah, balik lagi, anak-anak yang memang lukanya sangat serius dan sangat banyak dan gak pernah di-acknowledge, dan gak pernah disadari sama orang dewasa di sekelilingnya, dia akan lebih rendah diri, dia akan lebih gak percaya diri, dia meragukan apa kata-katanya dia gak berani untuk ngomong, yang tadi mungkin seringkali disebut sebagai introvert. Enggak, memang social skillsnya gak terbangun, karena memang ya tadi lukanya terlalu banyak. Nah, balik lagi ya mereka akan lebih mudah jadi korban. Nah, tapi balik lagi, kalau kita udah sadari sebelum mereka jadi korban, kita udah dampingin dia, bisa gak? Bisa. Itu yang sebenarnya yang kita butuhin, tapi itu yang seringkali kita lupa. Atau gini gampangnya, itu kan istilahnya trauma. Trauma kalau di kedokteran artinya kan luka ya, dok ya. Nah, sekarang saya nanya deh, itu padanan memang. Jadi luka fisik, luka psikologis. Bapak Ibu ada gak yang di badannya gak ada luka fisik sama sekali? Ada gak yang gak ada bekas sama sekali luka di badannya? Semua punya? Nah, kalau luka fisik aja yang kelihatan kita kadang-kadang abaikan, luka psikologis lebih sering lagi kita abaikan. Tapi Bapak Ibu punya gak luka psikologis? Punya. Kalau kita menerima dan kita bisa memaafkan, maka lukanya ya sama kayak, ya mungkin bekas aja gitu. Tapi kalau kita nggak pernah maafkan, kita nggak pernah terima, ya kayak luka terbuka, tapi terus-terusan. Nah, anak-anak yang luka terbukanya banyak ini rentan penyakit. Nah, kalau di dunia nyata, kalau di lukanya psikologis, rentan dikerjain orang lain, termasuk di dalam pacaran, termasuk di dalam
pertemanan gitu ya, nggak hanya pacaran, pertemanan aja dibully, apalagi pacaran lebih dibully lagi gitu, karena cuma ada dua kan, cuma ada dua orang di satu tempat, bulinya lebih bebas dibanding kalau pertemanan yang rame-rame. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita lakukan di sini, tapi saya minta Bapak dan Ibu mungkin buka yang tadi trauma informed school gitu. Saat ini di Indonesia baru 2, jadi kalau Bapak Ibu bisa bikin itu keren banget. Jadi sekolah yang sensitif buat trauma gitu. Kita tahu anak ini traumanya kayak gimana. Besok kalau dia sebel sama gurunya, dia gimana cara dia untuk melaporkan tanpa dia berpeluang terluka lagi. Kemarin kamu ngomong ini ke Bapak Wali kelas karena guru kamu yang ini nyebelin. Lah kan tersampaikan. Nanti di kelas dia kena lagi. Ya trauma lagi dong gitu. Jadi gimana cara sistem itu bisa berjalan gitu. Nah ini bantu banget. Kalau sekolah kita trauma informed school, ini kebantu banget. Jadi kita bisa banget tahu gimana cara ngeresponnya. Karena nanti ada, Bapak Ibu tahu P3K? Semua bisa lakukan P3K? Psikologi ada. Namanya psychological first aid. Harusnya setiap rumah punya. P3K semua rumah punya. Di mobil ada. PFA. Loh kan guru BK. Jadi teknik ini yang mungkin kita harus kuasai gitu. Gimana cara dampingin orang? Itu kan kalau di kotak P3K ada betadin, ada kasa, ada ini, ada itu. Kalau kita nggak tahu, oh ini tetes mata padahal betadin gitu kan, salah pakai gitu. Nah sama PFA juga sebenarnya alatnya ada di sekeliling kita. Tapi kadang-kadang kita salah pakai gitu. Sesederhana aja. Kalau misalnya Mas Okta sedih, Mas Okta misalnya lawan jenis dari saya gitu ya. Aduh Mas Okta kasihan banget, terus dipeluk-peluk gitu. Nggak jadi hilang sedihnya, takutnya 2-3 kali lipat gitu. Nah itu gimana sih cara pakainya? Nah itu yang nanti mesti dipelajari. Setidaknya di ranah saya ya, saya pernah mendampingi siswa-siswi kelas 10. Di awal, ketika mereka masa pengenalan lingkungan sekolah, saya memperkenalkan ruang BK bahwa ruang BK itu untuk semua. Karena kebanyakan mereka melihat ruang BK itu untuk yang bermasalah. Sedikit banyak mereka tuh masih mempertanyakan, buat semua maksudnya gimana Pak? Kalian semua boleh kalau datang ke sini dengan atau tanpa masalah, atau sesederhana kalian hanya ingin main atau hanya ingin ngobrol, ini ruangan juga untuk kalian. Maka cara menyikapi preventif setidaknya itu yang saya usahakan supaya mereka bisa punya ruang yang aman dan nyaman di sekolah. Kemudian ini juga masih saya pelajari dan karena saya minat dengan pendekatan ini, saya setuju juga dengan yang Mas Ewa bilang. Tapi kalau bahasa saya menyikapi dengan welas asih. Awalnya saya pribadi pun banyak nggak habis pikir ya. Apalagi waktu awal-awal saya menjadi guru BK. Oh kok gini ya? Saya tuh nggak ngerti sebenarnya apa yang mereka alami. Tapi pelan-pelan menerima dengan welas asih bagi saya sesederhana sekaligus serumit. Oh iya, itu yang sedang mereka alami. Saya mungkin sekarang ini belum ngerti, tapi saya menyediakan diri untuk mendengarkan. Mungkin sekarang ini saya nggak tahu persis, tapi coba saya menempatkan diri pada siswa atau siswi yang saya dampingi, bukan hanya tahu ceritanya, tapi juga mau sedikit gitu memberikan kepedulian untuk memahami. Dan ini juga masih saya upayakan karena tidak mudah, artinya saya sering nggak ngerti sebenarnya apa yang mereka pikirkan, kemudian melakukan contohnya kekerasan atau mungkin hal-hal yang belum seharusnya mereka lakukan. Tapi pertama-tama saya mau menerima bahwa dengan gejolak batin mereka, dengan kondisi mereka di usia mereka, mereka melakukan itu dan itu yang terjadi. Maka pada dasarnya saya menangkap kalau mereka juga ingin dikasihi apa adanya. Kita perlu sensitif tuh sensitifnya sensitif banget gitu. Jadi kita harus sensitif dengan apapun yang ditampilkan sama anak. Misalnya Mas Okta kalau lagi sehat saya giniin nggak ada masalah. Tapi kalau ada abis patah terus saya dorong gitu gimana? Bisa pukul balik gitu kan? Karena itu sangat sakit buat dia gitu. Nah sama seperti kayak anak-anak gitu. Dipanggil nama diejek pakai panggilan nama orang tua biasa aja kok. Di salaman juga biasa aja kok gitu. Tapi kebayang gak kalau dia di rumah dipukuli sama ayahnya, disiksa sama ayahnya, terus dia dipanggil nama ayahnya, kira-kira mungkin gak dia meledak? Mungkin.
Nah, anak itu ada yang internalisasi, ada yang eksternalisasi. Kalau yang internalisasi, aduh sakit, apa sendiri tapi meratapi gitu ya. Aduh sakit banget tadi diiniin gitu ya. Tapi ada orang anak-anak yang dia nggak suka terus dia mukul duk gitu. Sebenarnya dia sensitif gitu. Tapi karena dia sensitif, karena dia luka di situ ya dia mukul gitu. Jadi buat saya sebenarnya perpetrator pun juga victim. Maksudnya gimana? Pasti ada yang salah di dalam hubungan dia. Role model terdekat anak tadi adalah orang tua. Kalau orang tua menyelesaikan masalahnya dengan mukul, kalau dia pacarnya nggak mau nurut, apa yang dia lakukan? Tapi anak ini penjahat atau korban? Dia jahat ke pacarnya. Tapi framework kita juga korban di rumahnya. Sehingga dia nggak tahu apa itu benar. Sehingga yang dia lakukan adalah terus saya juga pernah nanganin satu kasus serem banget. Bukan pacaran, tapi kalau ini kakak adik gitu. Sesederhana anak ini nggak tahu sebenarnya apa yang dia lakukan. Tapi di kampung ini rumah itu adalah satu ruangan. Ya masak di situ, tidur di situ, semua di situ. Termasuk orang tua berhubungan di anaknya di mana? Di situ juga. Gitu. Jadi dia kalau di dalam pelaporan polisinya anak umur 3 tahun ini memperkosa sepupunya yang umur 2 tahun. Jadi dia nyoba penetrasi. Tapi salah nggak jadinya? Salah secara hukum. Tapi aslinya dia salah nggak? Enggak. Ada yang mesti dibantu di anak ini. Ada yang mesti diperbaiki. Jadi walaupun dia pelaku, framework kita karena selama dia masih anak atau remaja, ada yang harus diperbaiki di dirinya sendiri gitu. Karena tadi ada anak yang kalau disentuh dan dia ngerasa sakit, dia narik diri. Ada yang disentuh, refleksnya adalah mukul. Gitu. Jadi mukul pun belum tentu mereka mukul dan jahat. Mereka bisa saja mukul karena mereka defensif. Defensif dari mana? Bisa dari masa lalunya, bisa dari orang tuanya, bisa dari macam-macam. Gitu. Jadi a child perpetrator is a victim. Child victim is a victim gitu ya. Itu gampang lah yang itu. Tapi bahwa perpetrator juga seringkali kita harus perhatikan pelaku itu kadang-kadang adalah juga korban. Gitu. Sulit ya. Kalau yang bagian dari situ sulit buat nelennya, sulit buat nerimanya. Karena kalau ngeliat mukanya aja udah apa sih? Sebel gitu lihat. Tapi kenyataannya nggak kita harus yang menjadi orang yang paling waras untuk bisa berpikir bahwa ada yang harus dilakukan nih ke anak-anak ini gitu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya ini ya. Sebenarnya tadi sudah dijawab juga sebenarnya. Menurut Anda bagaimana sih cara mengantisipasi akar permasalahan tersebut? Sudah disebut tadi beberapa kali. Nyiapin ruang aman nyaman. Ruang aman nyaman. Sikap polas asih, bikin assessment, sama bikin apa tadi raising awareness ya terkait pacaran, pakai bahasa anak gitu ya. Terus nerima apapun kondisi anak sehingga anak terbuka pengen cerita. Tadi itu seperti yang sudah dibicarakan, tapi ada pengalaman bagaimana saya berusaha membantu apa gitu, tapi tidak ada jawaban atau cerita dari si anak gitu kan. Apalagi anaknya punya kebutuhan gitu. Bukan hanya satu anak, beberapa anak di kelas itu kok tiap kali ini diam saja. Berarti kan kita melihat awalnya dia ceria, lama-lama kok ada perubahan gitu. Jadi saya dekatin ada apa, kenapa gitu, ada perubahan seperti ini. Tetapi tidak menjawab. Jadi ya mungkin karena saya sudah tidak tahu caranya harus bagaimana, jadi saya mengatakan kalau begitu untuk semua coba gambar apa yang ada di dalam pikiran gitu. Gambar apa saja apa yang kamu mau gambar. Nah setelah itu semua gambar dan memang hasilnya saya mengagumi gambar itu ya. Setelah itu saya panggil memang satu-satu. Kenapa gambar ini walaupun gambarnya sederhana. Ternyata dari gambar itu banyak cerita yang sebenarnya mungkin hanya bunga gitu. Tapi dia bercerita sampai ke hal-hal yang saya juga kaget. Kok saya tidak pernah tahu dan tidak pernah membayangkan anak itu mengalami peristiwa yang tidak enak gitu dari gambar-gambar itu. Bagi saya mungkin ini juga metode yang mungkin tadi ya karena ketidaktahuan harus bagaimana lagi ya akhirnya terpaksa dengan gitu. Ternyata dengan menggambar anak yang biasanya hanya diam saja atau mungkin juga punya kebutuhan khusus, di situ mereka bisa menuangkan cerita mereka. Asal setelah itu mungkin dari sepintas kita tidak mengerti gambar itu apa. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu gambar ini? Terus dia cerita, oh saya begini-begini gini. Oh, kenapa begitu?
dicerita sampai akhirnya sampai detail. Bagi saya juga mungkin ini salah satu metode. Saya nggak ngerti soal gambar sebenarnya, maksudnya yang psikologis soal art terapi atau apa itu saya tidak mengerti. Tapi tiba-tiba muncul ide seperti itu yang sebenarnya saya tadi saya malas harus bagaimana lagi gitu. Tapi itu ternyata sangat membantu gitu. Melalui terus ada juga cerita mereka buat, saya bilang hari ini udah deh buat puisi aja gitu. Sebisanya kamu apapun puisi. Dan memang sampai saya sendiri ya kadang terpengaruh perasaan nangis juga ya dengarnya dari puisi itu. Puisinya sampai dalam dan ternyata bagi saya akhirnya setelah itu saya berpikir, oh ternyata banyak yang harus kita buat untuk membantu, tidak hanya kita gali dari kita, tapi dari mereka ada pengalaman atau perasaan yang terdalam bisa melalui karya seni juga gitu. Justru di situ akhirnya apa yang tidak pernah kita dapatkan akan terungkap. Gitu sih pengalaman saya. Terima kasih. Sebagai sebuah sekolah memang harus membangun sistem untuk punya warning system, bisa untuk tajam mendengar setiap persoalan dari anak, tetapi juga harus cerdas untuk bagaimana mencarikan solusi. Tidak semua selalu diukur dengan sanksi. Sanksinya apa, sanksinya ini, sanksinya itu. Jauh-jauhkan dulu itu, karena sifat yang traumatis, itu kita harus betul-betul membangun sistem dengan beberapa orang. Tidak semua guru harus dilibatkan. Dan jangan sampai guru itu ember nanti ya. Ini akan membuat sekolah itu runyam. Nggak boleh guru itu ember, semua diceritakan. No, ya kita membangun kepercayaan bahkan anak itu berani bicara, itu juga kita harus hargai. Siapa lagi yang bisa kamu percaya selain guru ini? Misalnya seperti itu, sehingga kita bisa membangun sebuah upaya penyelamatan. Sekolah perlu ada psikolog karena mereka lah yang bisa memberikan solusi. Tapi belum tentu juga setiap persoalan anak setuju dengan psikolog. Itu harus kita tanyakan dulu. Setuju enggak kalau kamu berbincang dengan psikolog? Pak saat ini belum. Kalau dengan ibu ini, oh ya saya dengan ibu lebih percaya. Nah itu yang harus kita gali sampai situ supaya betul-betul kita bisa mencapai pada akar permasalahan. Kemudian apakah sanksi tadi harus diterapkan? Kadang-kadang juga harus dipikirkan, maunya anak tidak selalu dia harus dihukum berat Pak, misalnya seperti itu. Saya bisa maafkan dia Pak, tapi jangan diberi sanksi. Misalnya seperti itu. Dan ini Bapak dan Ibu ini juga harus betul digali lebih dalam akar persoalannya apa, sehingga pelakunya juga punya kesadaran, bahkan bisa ketemu orang tua. Sehingga terjadi komunikasi dan saling membangun memperbaiki hubungan yang sudah dirusak atau rusak tadi. Itu pernah punya pengalaman kita ya Bu. Bisa di akhir sudah mau lulus, tapi bisa kita perbaiki sampai ditemukan kedua orang tua dan mereka bisa memberikan saling maaf dan oke, selesai. Kita bisa berteman lagi setelah lulus. Anda kuliah di mana, kita kuliah di mana. Tapi orang tua tidak ada masalah lagi. Maka ya kita harus bijaksana. Ya, sebagai kepala sekolah juga harus bijaksana untuk itu, tidak ember ya. Jangan, kita harus pintar-pintar milih guru mana yang bisa dipercaya pada anak itu. Jadi yang paling dekat dengan anak siapa? Tapi balik lagi kalau bisa punya skillsnya ya untuk menenangkan dan membuat anak merasa nyaman gitu. Jadi kalaupun ada pilihan jangan terbuka bebas pilihannya, hanya guru-guru yang punya skills itu gitu. Nah itu layer 1, kita sebutnya adalah layer pertama. Nah layer kedua memang mau gak mau larinya ke psikolog. Sama kayak kalau kita, oh dia kepleset, lecet, oh ya P3K udah bisa. Tinggal cari guru siapa yang punya skill buat P3K. Tapi kalau, waduh kesleo nih, nggak semua guru punya ilmu cimande atau apa buat ngelurusin tulang lagi gitu ya. Jadi mungkin perlu pergi ke IGD gitu ya untuk memperbaiki gitu ya, untuk membantu. Atau kalau dokter umum gitu kali ya. Kalau di psikolog mungkin ada psikolog umum. Atau sebenarnya guru BK ini kalau yang benar-benar pengetahuannya adalah sebagai konselor, memang dia basicnya guru BK gitu ya, harusnya udah punya skillsnya. Karena basic counseling skills ada di pastoral, ada di para suster, di bruder gitu ya. Terus di konselor itu udah ada. Jadi layer 1 adalah guru apapun.
Layer keduanya mau nggak mau memang yang punya skill lebih advance. Kayak tadi, kesleo nggak bisa semua orang nanganin, harus orang yang tahu gitu ya. Nah kalau patah, nggak bisa dokter umum. Berarti harus ke spesialis. Nah di situ kita nggak bisa sembarang psikolog. Ada satu psikolog yang khusus memang nanganin itu, namanya psikolog klinis. Jadi kalau tadi kalau bapak bilang, iya kita di awal memang suruh anaknya pilih mau psikolog, malah lebih murah, jangan psikolog malah kalau yang pertama. Karena kita perlu tahu, lihat dulu kan, lukanya ternyata serius nih. Kalau serius baru kita rujuk ke sistem berikutnya. Oh ternyata bukan cuma bengkok, ternyata patah. Oh rujuk lagi ke yang lebih atas gitu. Jadi sistem piramidanya harus jalan. Tapi memang sistem pertama biasanya adalah guru wali kelas. Karena yang harus duduk dan ngelihat itu adalah wali kelas kan. Yang sehari-hari ada di kelas. Nah layer keduanya baru para guru BK, para suster yang mungkin punya skill khusus gitu. Jadi pastoral counseling itu juga sama mujarabnya sama konseling. Karena memang tujuannya adalah untuk membantu pemulihan gitu. Tapi untuk luka tertentu. Nah kalau luka serius ya udahlah. Dikirim aja Pak. Daripada capek. Karena kalau itu kita tidak tangani, nanti keluar lagi. Setelah mereda nih, nggak lama keluar lagi. Mereda lagi, nggak lama keluar lagi. Nah daripada itu berulang, lebih baik kirim. Nah mungkin dari dekat sekolah dari Bapak Ibu ada psikolog-psikolog yang bisa diajak kerjasama yang mungkin dari GONS bisa ada Puskesmas Mampang, itu psikolognya ada 4. Mereka kurang kerjaan, kirim aja yang banyak ke situ. Psikolog klinisnya ada 4 gitu. Jadi bisa kirim gitu. Maksudnya kita bikin sistem itu sendiri di sekolah di mana kita berada gitu. Kalau Recis di mana ya dekatnya? Mungkin nanti Sleepy ya. Ada apa ya di situ ya? Mungkin nanti mesti dicari tahu gitu. Tapi pasti ada praktek-praktek psikolog klinis yang ada di dekat itu. Gitu. Kalau Teresia belakang udah ada RSCM, terus sebelah sana ada Carolus, banyak banget. Ada ya. Gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang kita bisa raih. Sekolah udah ada psikolog klinisnya. Nah, kalau psikolog pendidikan beda. Kalau psikolog pendidikan itu setara dengan Bapak Ibu yang ada di konselor. Agak mirip. Karena areanya non klinis. Kalau udah ada gangguan, self harm, sekarang tuh lagi tren tuh. Orang bikin barcode di handphone, dia bikin barcode di tangan gitu ya. Nah itu udah gak bisa lagi ke psikolog pendidikan. Harus psikolog klinis. Sama kayak dokter tuh ada spesialisnya, psikolog juga ada spesialisnya. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa ngobrol lebih banyak. Terima kasih Mas Ewa, ternyata penting ya. Karena ini kebanyakan dari kita nih, para peserta diskusi itu berasal dari sekolah, maka mungkin kita perlu melihat lagi ya bagaimana sekolah dan siapapun yang di sana, orang tua, guru, gitu, pendamping, itu melihat sistem yang sudah ada atau belum ada begitu ya, agar fokus ke anak gitu ya, fokus ke anak gitu. Baik, nah ini kita sudah membahas semua pertanyaan yang dijadikan bahan diskusi tentang siapa yang salah, siapa dan bagaimana juga penyebab utamanya itu apa begitu, lalu kalau itu terjadi di orang terdekat kita, anak-anak kita, murid kita begitu, gimana menyikapinya. Lalu kita juga sudah mencari tadi gimana sih mengantisipasinya gitu ya. Kita sudah mengelaborasi semua dan sudah menemukan beberapa jawaban begitu. Mungkin kita bisa kembalikan nih ke Mas Ewa. Ada kesimpulan atau poin-poin penting atau tantangan juga buat kita di sini gitu ya. Apa yang bisa kita bawa pulang nih? Iya. Nah dari yang pertama tadi siapa yang salah, sebenarnya itu pertanyaannya memang menjebak. Jawabannya adalah nggak ada yang salah. Karena semua berperan untuk identifikasi dan pemulihan bahkan pencegahan. Siapa aja? Ya tadi ada banyak banget. Ada dari sekolah, ada dari rumah, ada dari pertemanan, bahkan sampai suster bilang digital gitu. Jadi bukan hanya yang tatap muka saja, tapi ada yang di dunia sana gitu ya. Jadi banyak banget. Nah sebenarnya kalau ditanya lebih ke akar permasalahannya apa, banyak banget tadi ya. Ada memang tadi keluar langsung kurang perhatian, kurang kemampuan buat menolak, dan banyak hal gitu ya. Tapi sebenarnya memang kita bisa lihat apa core-nya gitu. Core-nya adalah ya tadi ada masalah terkait dengan interaksi yang dekat dengan orang-orang dewasa yang ada di dekatnya. Jadi dia nyari kemana nih kalau nggak ada ke orang tua? Kalau nggak ada ke guru, guru kan juga deket biasanya ya. Kemana? Ya biasanya cari akan orang lain yang memang memperhatikan dia. Kalau deketnya sama orang yang sehat, puji Tuhan alhamdulillah dia sehat. Tapi itu kan kayak judi ya. Kalau nanti deketnya sama orang bermasalah, maka dia juga akan bermasalah. Dan di situ kita harus bantu anak punya skill untuk
memilih gitu ya, atau terbuka dengan kita untuk ngobrol, bahkan sampai ibu, aduh saya ngerasa bersalah karena semua ngobrol sama saya gitu. Nah itu justru bagus banget, berarti raportnya keren banget. Terus pertanyaan ketiga terkait dengan kalau ada yang di sekeliling kita terus apa gitu. Tadi bagus semuanya ada mulai dari assessment, ada mulai dari acceptance, ada mulai dari building rapport yang baik gitu ya. Yang penting adalah memang kita menciptakan lingkungan aman dan nyaman sehingga anak itu bisa membantu dirinya untuk pulih. Balik lagi psikolog, guru, konselor, bahkan orang sesakti apapun itu cuma bisa bantu. Yang memulihkan diri anak ini adalah anak ini sendiri. Gitu. Jadi kita membantu dia untuk pulih. Nah, yang terakhir terkait dengan antisipasi atau pencegahan, sebenarnya tadi juga udah mulai ya assessment, terus terkait dengan building awareness, terkait dengan banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang saya senang adalah Bapak Ibu semua duduk di sini, setelah ini jangan pulang, mungkin bisa saling bertukar pikiran apa teknik pencegahan yang satu sudah lakukan, yang lain bisa meniru untuk lakukan. Tapi kalau dari saya sendiri, saya juga tadi menyarankan bahwa trauma informed school coba dibikin. Kalau Bapak dan Ibu di sini bisa bikin, berarti ini sekolah ke 3, 4, 5 gitu ya. Karena memang baru ada 2 di seluruh Indonesia yang membuat trauma informed school gitu. Terus yang berikutnya adalah teknik-teknik untuk ya tadi psychological first aid kalau memang anak ini membutuhkan. Tapi yang saya dorong banget untuk antisipasi dan pencegahan dan identifikasi dini adalah bekali anak-anak untuk kemampuan dengerin temennya sama gimana cara bantu awal temennya gitu. Nah itu percayalah kalau Bapak Ibu punya itu, kerja Bapak Ibu BK itu tidak akan terlalu capek karena udah ada reporting system dari yang di dekat sama anak-anak ini. Kita berterima kasih atas kehadiran Suster, Bapak dan Ibu semua, juga Mas Ewa, dan juga teman-teman semua yang ada di belakang layar sehingga acara ini bisa berlangsung. Dan sekali lagi ini saya kira baru pembukaan ya. Setelahnya masih ada yang kedua, ketiga, dan keempat gitu. Karena yang kita dampingi dan kita temani adalah orang-orang muda yang selalu berubah, dinamis gitu ya. Dan kita perlu belajar. Kita perlu saling tukar pikiran. Maka terima kasih banyak dan dengan demikian acara ini selesai.